guys, Valdes back. Gimana nih kabar kalian semua? Sehat-sehat ya, jangan pada sakit-sakit. Nah, kali ini aku mau sharing pengalaman aku tentang dapat beasiswa. Bagi kalian yang belum tahu, bulan ini aku itu dikirim pengumuman bahwa aku itu lolos beasiswa. Nah, bagi kalian yang penasaran beasiswa apa? Beasiswanya yaitu adalah beasiswa JFLS. Yeay. Singkat cerita, beasiswa JFLS itu adalah beasiswa yang diadakan oleh Pemprov Jabar. JFLS sendiri kepanjangannya adalah Jabar Future Leader Scholarship. Jadi emang beasiswa yang diadakan di Provinsi Jawa Barat dan tentunya untuk orang-orang yang berdomisili di Jawa Barat. Oke, jadi beberapa hari yang lalu aku juga udah bikin di Instagram untuk kalian yang mau bertanya-tanya tentang tips-tips atau cara-cara biar bisa lolos di suatu beasiswa. Nah, sekarang aku udah ngerangkum nih pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian tanya di Instagram waktu itu. So, without any further ado, let's start it. Di sini aku akan ngebahas cara-cara atau tips-tips agar lolos beasiswa. Jadi ini hanya versi aku dan dari pengalaman aku. Oke, yang pertama yaitu tentang essay. Banyak dari kalian yang nanya tentang essay. Gimana sih cara bikin essay yang baik? Gimana sih cara bikin essay yang bisa menarik pembaca atau panitia beasiswa? Nah, gini nih caranya. Kalau dari pengalaman aku waktu itu aku nulis essay, di situ essay-nya adalah tentang latar belakang kita, siapa sih kita, apa sih yang mau kita jalankan ke depannya, apa sih yang ngebentuk kita menjadi orang yang aktif, apa yang kita bisa lakukan di sosial masyarakat, apa yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi pemimpin kayak gitu. Jadi semuanya itu adalah tentang diri kita. Sebenarnya essay yang ada di suatu beasiswa itu beragam temanya, tergantung dari panitia atau beasiswa apa yang kita daftar. Ada yang temanya tentang lingkungan hidup, karena memang mungkin pemberi beasiswanya itu berkecimpung di bidang lingkungan hidup. Atau misalkan tema lain yaitu tentang kecintaan kita terhadap tanah air, dan sebagainya. Tapi dari beberapa survei aku yang aku lihat yaitu essay tentang beasiswa adalah tentang diri kita sendiri, baik itu motivasi kita kenapa kita daftar beasiswa itu, kemudian siapa sih kita, kemudian apa yang kita ketahui selama kita hidup, gitu ya istilahnya menurut aku. Jadi sebenarnya para pembaca dari panitia suatu beasiswa itu ngelihat bagaimana kita ngerangkum suatu pengalaman hidup kita di dalam kata-kata yang seringkas mungkin. Oh ya, untuk panjang essay sendiri beda-beda tergantung beasiswanya lagi. Jadi untuk tema, panjang essay itu akan berbeda-beda tergantung dari pemberi beasiswanya. Nah, dari pengalaman aku yang beasiswa JFLS itu, panjang essay yang diminta sekitar 400-an. Kalau dimintanya minimal itu 400, aku saranin jangan lebih dari 450. Walaupun itu melebihi 400, tapi itu akan dinilai kebanyakan. Jadi menurut aku jika dimintanya minimal 400 kata, maka tulislah 400 kata lebih dan kurang dari 450 kata. Nah, balik lagi ke dalam isi suatu essay, gimana sih cara bikin essay yang menarik untuk dibaca? Nah, caranya adalah kalian tentukan dulu berapa paragraf yang ingin kalian bikin. Setelah itu, tentukan di dalam setiap paragraf itu ada ide pokoknya. Ini emang sangat penting karena jangan nanti di dalam satu paragraf itu ada banyak hal yang tidak padu. Jadi kesannya jika dibaca rancu. Antara misalkan kalian nulis masa lalu, kemudian kalian tiba-tiba nulis tentang suatu kepemimpinan, padahal itu yang mau kalian hubungkan, tapi di dalam satu paragraf itu sangat salah. Jadi itu menjadi poin yang tidak bagus dalam suatu essay kayak gitu. Lanjut untuk tata bahasanya, sebisa mungkin kalian harus memastikan bahwa essay yang kalian tulis itu bahasanya adalah bahasa baku dan tidak ada typo-typo. Karena menurut aku dengan kalian memastikan hal-hal yang tadi itu menunjukkan keseriusan kalian dalam membuat essay. Kan banyak tuh orang bisa mengarang cerita tapi bahasa yang digunakan itu ada yang tidak baku atau bahkan typo-typo. Nah, itu menunjukkan ketidakseriusan. Jadi, saran aku lebih baik kalian lebih serius daripada yang lain.
itu akan menjadi poin plus kalian. Nah, tips terakhir untuk membuat essay ini adalah dalam suatu paragraf pastikan benar-benar yang kalian tulis adalah hal yang diminta atau tema yang diminta. Jangan melenceng dari suatu tema yang diberikan kepada kita. Walaupun itu terdengar menarik atau terdengar bagus, akan membuat poin kita kurang dalam essay. Misalnya kayak gini, di dalam paragraf kedua kalian ingin membahas tentang suatu kepemimpinan. Ketika saya besar nanti, saya akan memimpin bangsa ini dengan penuh tanggung jawab, dan juga saya akan melestarikan keindahan yang ada di alam semesta, khususnya di Indonesia. Nah, dari yang aku kasih contoh tadi, walaupun dua hal tersebut sama-sama baik, yaitu untuk Indonesia, satunya memimpin dan satunya melestarikan keindahan alam yang ada di Indonesia, tapi dua hal itu tidak berhubungan. Jadi nanti akan sangat rancu, apalagi dari paragraf kedua yang awal itu udah tentang kepemimpinan, ujung-ujungnya tentang kelestarian kecintaan alam. Kan nggak nyambung banget. Aku bilang kayak gini karena ada beberapa teman aku yang seperti itu, dan alhasil dia nggak keterima. Mungkin salah satunya adalah tentang essay. Oke, sekarang lanjut yang kedua. Pertanyaan yang paling banyak ditanya juga, yaitu tentang CV. Bagi kalian yang nonton ini dan belum tahu apa itu CV, CV adalah kurikulum vitae. Kurikulum vitae itu di dalamnya memuat tentang diri kita, sekilas tentang diri kita, istilahnya yang bagus-bagus. Dari bagian awal itu adalah foto, kemudian ada sekilas background kita itu siapa dan mencari apa, membuat CV itu untuk melamar apa, seperti itu. CV itu tidak hanya digunakan untuk melamar pekerjaan, tapi juga untuk melamar beasiswa, melamar internship or magang. Terus di dalam CV itu ada tentang background pendidikan kita, kemudian achievements apa yang telah kita dapatkan, sertifikat apa yang telah kita dapatkan, seperti itu. Kemarin itu sesuai dengan pengalaman aku ngirim CV-nya dalam tulisan bahasa Inggris. Jadi gini ceritanya, sebenarnya aku itu malesnya itu karena aku waktu itu sebelum beasiswa ini udah pernah bikin CV. Nah, CV-nya itu dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi karena aku udah bikinnya dalam bentuk bahasa Inggris, aku males translate ke bahasa Indonesia. Padahal tadinya mau aku bikin dalam bahasa Indonesia, terus aku ingat waktu itu aku udah pernah bikin CV dalam bentuk bahasa Inggris, jadi kenapa nggak aku ajuin yang itu aja. Dan ternyata setelah aku tanya ke panitia JFLS-nya, itu boleh ngirim CV-nya dalam tulisan bahasa Inggris. Jadi pelajaran yang aku dapat, kadang males itu membuahkan hasil. Enggak ding, bercanda, oke? Untuk membuat CV yang menarik, usahakan sebisa mungkin kalian membuat CV-nya itu singkat, padat, dan jelas. Terus warna yang kalian gunakan juga jangan terlalu mencolok, jangan terlalu mencerang, tapi gunakan warna yang enak dilihat. Misalkan perpaduan warnanya jangan terlalu yang terang sama terang, kayak merah terang sama kuning terang, itu sangat mengganggu mata. Apalagi kalau tulisannya itu sampai-sampai nggak bisa dilihat karena warna yang terlalu mencerang. Jadi usahakan kalau misalkan pink yang agak gelap, kemudian warna tulisan yang kalian gunakan berarti agak lebih terang. Kalau backgroundnya agak gelap, tulisannya agak terang. Kalau backgroundnya agak terang, tulisannya agak gelap, seperti itu. Lanjut, di dalam CV itu ada tentang achievements atau pencapaian apa yang telah kita raih, kemudian sertifikat apa yang telah kita dapatkan. Nah, sedikit cerita dari pengalaman aku. Sebenarnya aku itu nggak pernah menang dari setiap lomba yang aku ikuti. Misalkan aku pernah ikut lomba matematika waktu SMA, kemudian aku pernah ikut lomba lain-lainnya, itu aku nggak pernah juara dan nggak pernah menang. Juara 3 aja nggak pernah, apalagi juara 1. Bahkan juara harapan juga nggak pernah. Jadi aku cuma dapat sertifikat peserta. Tapi kemarin itu aku lampirkan semua sertifikat yang aku dapat, dan alhasil aku keterima tuh beasiswa. Jadi maksud aku beasiswa itu tidak hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang
jenius atau orang-orang yang dapat juara banyak-banyak kayak gitu. Karena pada dasarnya beasiswa itu juga kan tergantung dari siapa yang memberikan, siapa yang menilai, dan apa yang dinilai, kriteria apa yang lebih dinilai, seperti itu. Aku nggak ada maksud apa-apa ya, memang sih lebih bagus bagi kalian yang memiliki sertifikat juara satu ini, juara satu itu, juara lomba ini, juara lomba itu. Tapi aku hanya memberikan semangat bagi kalian bahwa untuk mendapatkan suatu beasiswa itu tidak hanya bagi kalian yang menang juara-juara. Oke. Jadi maksud aku lebih pacu diri kalian untuk lebih aktif. Aku juga sertifikatnya itu nggak cuma sertifikat peserta, tapi ada juga sertifikat seminar, sertifikat workshop. Aku ikut workshop internasional. Pokoknya semua kegiatan yang ada di sekitar aku yang bisa aku raih, I get it gitu loh. Jadi maksud aku semua itu menunjukkan bahwa kalian itu aktif walaupun kalian gak dapet sertifikat juara lomba seperti itu. Karena memang kalau juara itu balik lagi ke takdir ya. Kalau takdirnya bukan kita yang menang juara satu atau menang suatu lomba, ya sabar aja. Tapi kuncinya yaitu jangan pernah menyerah. Selanjutnya yaitu yang ketiga. Nah, ini juga banyak ditanyain, yaitu tentang IPK. Untuk beasiswa yang aku apply kemarin, yaitu beasiswa JFLS, mereka mensyaratkan bahwa IPK kita harus minimal 3,0. Nah, menurut aku IPK minimal 3,0 itu udah sangat fleksibel, karena beasiswa yang lain itu bahkan ada yang lebih tinggi minimalnya 3,5, 3,55 kayak gitu. Jadi IPK minimal 3,00 itu udah sangat fleksibel, udah sangat bisa dijangkau lah gitu kan. Terus juga kemarin banyak nanya tentang IPK aku itu berapa. Alhamdulillah sampai semester ini aku IPK-nya bertahan di 4.00. Jadi aku sangat bersyukur karena IPK juga mungkin aku bisa dapat nilai plus dari panitia beasiswanya itu. Nah, untuk IPK sendiri bagi kalian yang di bawah 4.00 jangan minder atau jangan merasa aku nggak pantas dapat beasiswa, karena banyak teman aku juga yang IPK-nya itu di bawah 4.00 dan mereka keterima aja tuh. Yang penting kita itu aktif, bersemangat selalu, dan tidak pernah menyerah. Apalagi yang dinilai itu gak hanya tentang IPK kan, ada faktor-faktor lain yang mendukung. Misalkan ISE yang aku sebutin tadi, terus CV kita itu apa aja, pencapaian apa aja yang pernah kita dapatkan. Ini orang telah mengikuti apa aja sih, apakah itu seminar-seminar atau apapun itu, kayak gitu. Jadi kuncinya tetap semangat. Oh ya, terus juga kemarin ada yang nanya tentang kalau misalkan IPK kita turun yang tadinya tinggi misalnya 3,8, kemudian di semester selanjutnya turun 3,7 misalkan, padahal udah dapat beasiswa, apakah beasiswanya akan dicabut? Jawabannya adalah tergantung dari pemberi beasiswanya. Kalau beasiswa yang aku dapatkan dari JFLS ini tidak ada ketentuan kalau IPK-nya turun akan dicabut beasiswanya. Jadi itu semua tergantung dari pemberi beasiswanya. Ada juga beasiswa yang akan dicabut jika nilai kita turun, tapi biasanya itu beasiswa yang untuk luar negeri, maksudnya yang beasiswa dari luar negeri, kita ke luar negeri terus dikasih beasiswa, harus bertahan gitu. Soalnya aku pernah juga apply ke beasiswa yang kayak gitu. Selanjutnya yang keempat yaitu tentang pemberian dana. Setiap beasiswa itu juga berbeda-beda. Ada yang memberikan dananya itu langsung, misalkan untuk ini beasiswa untuk penunjang pendidikan di suatu perguruan tinggi misalkan. Lalu nanti akan diberikan langsung kepada mahasiswanya, dan mahasiswanya yang mengelolanya sendiri. Tapi ada juga beasiswa yang memberikan dananya itu langsung kepada pihak kampus atau pihak keuangan di suatu kampus, seperti itu. Jadi untuk pemberian dana itu juga tergantung siapa yang memberi beasiswanya.
juga nggak hanya untuk kampus, tapi beasiswa itu juga ada yang untuk akomodasi kita, untuk kebutuhan-kebutuhan kita yang lain selain bayar kampus, bayar DPP kampus seperti itu. Jadi emang beasiswa itu beragam banget guys. Nah, dari pengalaman aku yang beasiswa JFLS ini, aku mendapatkan beasiswa itu untuk uang kuliah. Jadi uangnya 100% untuk kuliah. Seperti itu. Oke guys, sampai juga kita ke tips yang terakhir, which is yang kelima, yaitu dalam meng-apply suatu beasiswa, ada baiknya kita jangan membanding-bandingkan reward yang diberikan. Jadi maksud aku, kita harus sebisa mungkin meng-apply ke semua beasiswa. Kalau kita udah apply di suatu beasiswa lalu nggak dapet, jangan pernah menyerah dan jangan membanding-bandingkan, beasiswa itu cuma dapat segini, beasiswa ini cuma dapat segini, nggak jadi daftar deh. Itu prinsip yang salah menurut aku, karena sebenarnya dalam struggling mencari beasiswa itu merupakan bagian dari rencana hidup kita, yang which is itu bisa aja gagal dan bisa aja kita lanjut. Contohnya aja ya, ini aku kasih contoh dari pengalaman aku ikut beasiswa itu, motivasi aku adalah karena aku itu suka perasaan dimana suatu pengumuman akan diluncurkan. Jadi gini maksudnya, ketika aku apply suatu beasiswa, bahkan mungkin bukan beasiswa, bisa aja suatu lomba atau apapun itu yang aku udah bersikeras, kerja keras ngedapetin untuk apply itu, kemudian ada hari dimana yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman dari suatu beasiswa itu atau suatu lomba tertentu gitu ya. Mungkin ini terbilang aneh, tapi aku suka rasa deg-degan dimana kita itu akan ditentukan bahwa kita itu lolos atau tidak. I think it's kind of weird, but I like it. Pokoknya singkat cerita, aku itu lebih suka tentang rasa penasaran aku terhadap suatu hal yang aku apply, bukan lebih ke hadiahnya kayak gitu. Hadiah emang penting sih menurut aku, tapi lebih penting rasa deg-degan itu yang aku suka. Dan walaupun itu kadang menyebalkan, tapi aku suka. You know, kalau orang udah suka, ya suka aja gitu kan. Oke, lanjut. Beasiswa itu kan related atau identik dengan uang atau dana atau biaya atau penghargaan atau suatu hal yang bagus gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk keperluan kita. Tapi kebanyakan beasiswa itu adalah dalam bentuk uang. So I mean, let's just don't talk about money. Let's just talk about how we feel about something that we apply. Jadi bukan tentang uangnya, tapi apakah kita senang dapat beasiswa tersebut. Itu loh maksud aku. Kayak contohnya aja, aku dapat beasiswa ini senang bukan karena uangnya. Buktinya aja, sebelum aku apply beasiswa JFLS ini, aku belum tahu uang atau dananya yang akan diberikan itu berapa. Gak ada pemberitahuan sama sekali berapa yang akan diberikan kepada kita sebagai pemenangnya nanti. Tapi yang aku harapkan di sini itu lebih, aku itu seneng ketika aku lolos, seperti itu loh. Karena bagi aku rewards itu akan mengikuti kita jika kita mencapai suatu keberhasilan, seperti itu kan. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan antara suatu beasiswa ini dengan beasiswa lain karena suatu rewardnya itu lebih banyak, atau yang ini lebih berharga, atau yang ini lebih wow gitu ya. Maksud aku, let's just happy with our achievements. Jangan terlalu dipikir tentang rewardsnya, tapi capailah terlebih dahulu apa yang ingin kita capai, dan banggalah akan hal itu. Seperti itu. Oke guys, jadi segitu dulu yang bisa aku sharing ke kalian. Semoga semua tips-tips yang aku bagikan tadi bisa menjawab rasa penasaran kalian, dan pesan dari aku juga bisa membuat kalian lebih semangat lagi. Selanjutnya, kalau ada yang mau tahu lebih lanjut tentang beasiswa JFLS ini, bakal aku bikin di sebuah video lain, dan kalian juga bisa tanya ke aku lewat DM Instagram atau di komen di bawah ini.
So yang terakhir aku ingetin, jangan lupa untuk terus tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Yup, that's right, the subscribe button. And sharing ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa tahu tentang tips-tips atau cara-cara mengapply beasiswa. Dan aku doain semua yang apply beasiswa kalian bisa lolos. Juga komen di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan. And see you guys in the next video.